Konten ini hanya untuk anak muda. 2025 hampir berakhir dan kira-kira apa resolusi politikmu di tahun 2026? Apa peran politik yang ingin kamu ambil? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bongga Chandra, coach dari Politician Academy. Gen Z sering bilang politik itu ribet, politik itu kotor, bukan dunia gue, not my cup of tea. Tapi izinkan saya jujur dulu dari awal. Kalau kamu tidak ikut politik, hidup kamu akan tetap diatur oleh politik. Upah minimum, biaya kuliah, harga rumah, algoritma media sosial, pajak UMKM, itu semua bukan keputusan netral. Itu keputusan politik. Jadi hari ini kita bicara serius. Politik bagi anak muda bukan pilihan moral, tapi kewajiban keluarga negaraan. Mari mulai dari data. Di Indonesia, lebih dari 50% pemilih adalah anak muda, Gen Z dan milenial. Tetapi di parlemen, di DPR RI, jumlah anak muda yang terpilih tidak lebih dari 15%. Artinya apa? Yang menanggung dampak kebijakan paling besar justru paling sedikit duduk di meja keputusan. Ini anomali demokrasi. Kalau anak muda terus menjauh dari politik, jangan heran kebijakan terus terasa tidak relevan dengan realitas hidup kalian. Banyak anak muda menjauh dan berpikir politik itu adalah menjadi politisi. Ini tidak sepenuhnya benar. Politik itu ruang pengaruh, bukan cuma kursi, bukan cuma jabatan. Yang mempengaruhi kebijakan hari ini bukan hanya anggota DPR, bukan hanya mereka yang duduk di pemerintahan, tapi juga aktivis, akademisi, konten kreator, relawan, kemudian organizer dan anggota dari komunitas juga bisa mempengaruhi politik. Politik itu spektrum dan semua orang bisa memilih pintunya. Kalau kamu punya pengaruh, kamu sudah berpolitik, sadar atau tidak? Beberapa opsi konkret keterlibatan anak muda, apakah itu milenial, apakah itu Gen Z, ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah menjadi konten kreator yang mengangkat isu-isu publik karena narasi adalah mata uang baru. Survei menunjukkan anak muda hanya mengekspresikan politik melalui media sosial. 43,2% mengikuti isu politik online. 32,1% berkomentar di medsos tentang politik. Jauh lebih tinggi dari aktivitas konvensional seperti unjuk rasa. Penelitian juga menemukan korelasi yang kuat antara diskusi politik di internet, di dunia maya, dan keterlibatan politik nyata. Semakin banyak diskusi, semakin tinggi kecenderungan untuk ikut serta di dalam aktivitas politik. Artinya, di era digital, narasi kamu lebih tajam dari baliho yang sering terpampang di mana-mana. Sekali trending, jutaan orang bisa ikut terpengaruh. Kedua, aktivis isu spesifik. Survei Kata Data Insight Center menyatakan bahwa lebih dari 59,8% anak muda tertarik ikut politik dan banyak yang tertarik mengawal pemilu atau mengawal isu publik tertentu. Aktivitas ini bukan sekedar demo jalanan, tapi juga edukasi, advokasi, riset kebijakan, dan kampanye isu yang secara sistematis bisa mengubah cara pembuat keputusan berpikir. Isu yang diperjuangkan konsisten bisa meretas kebijakan besar. Kamu bukan suara yang pasif, kamu adalah arsitek perubahan. Peran ketiga sebagai relawan dan political organizer, karena perubahan itu dimulai dari akar.
Komisi Pemilihan Umum sendiri menegaskan bahwa anak muda akan dilibatkan sebagai petugas penyelenggara ad hoc pemilu, bahkan melalui kerjasama dengan kampus. Ini sudah dilakukan di dalam pemilu 2024 lalu. Ini berarti kamu juga bisa terlibat di sini. Terlibat bukan hanya sebagai pemilih, tetapi sebagai bagian dari infrastruktur demokrasi. Teman-teman juga bisa terlibat sebagai tim ses atau tim supporter yang membantu mereka yang maju di panggung-panggung politik, apakah di panggung politik pilkada maupun di panggung politik anggota legislatif. Artinya, pemilu bukan cuma soal pilih di bilik suara, tapi kamu bisa jadi yang memegang dan mengontrol sistemnya. Cara keempat adalah masuk partai politik. Jadi, kamu melakukan perombakan sistem dari dalam. Survei KIC menunjukkan bahwa terdapat minat Gen Z untuk terlibat di partai. Meskipun masih di bawah angka rata-rata, tetapi tren ini meningkat karena penetrasi digital dan literasi politik yang lebih baik. Masuk partai politik bukan berarti jadi politisi langsung, tapi menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategi, program politik, dan penyusunan agenda legislatif. Kalau kamu tidak naik ke panggung, jangan heran yang menentukan permainan hanya yang sudah lama main. Cara kelima, menjadi pemimpin publik. Artinya, ini bukan hanya sekedar cita-cita, tapi juga strategi. Dengan Gen Z dan milenial sebagai 56,45% pemilih signifikan, calon pemimpin Gen Z akan selalu dipanggil oleh realitas politik karena kekuatan basis suaranya. Anak muda yang memahami sistem, data, kebijakan, dan konteks sosial memiliki keunggulan kompetitif nyata dalam kontestasi politik masa depan. Cara keenam yang paling sederhana tentu saja dengan menjadi pemilih kritis. Karena suara berapapun itu harus bisa konstruktif. Data nyata dalam pemilu 2024, Gen Z menjadi salah satu kelompok pemilih terbesar. Sekitar 22,85% dari total daftar pemilih tetap di Indonesia. Angka yang sangat strategis dalam menentukan arah politik bangsa. Ini berarti jutaan suara Gen Z bisa membuat kandidat atau kebijakan tertentu menang. Bukan sekedar statistik kosong. Asalkan menjadi pemilih yang aktif dan rasional. Data tambahan juga menunjukkan bahwa 66,3% anak muda percaya bahwa keterlibatan politik akan mempengaruhi kebijakan publik. Kalau suara anak muda berjumlah di atas 56%, artinya jangan biarkan pilihan itu sia-sia. Karena satu suara Gen Z hari ini menentukan keputusan politik 5 tahun ke depan. Pemimpin masa depan bukan hanya dilihat dari umur, tapi dari seberapa siap ia memimpin realitas besar ini dan potensinya tidak kecil. So teman-teman anak muda, resolusi politik itu bukan caption 1 Januari. Resolusi itu ikut komunitas, belajar kebijakan, jadi relawan, konsisten mengedukasi di circle sendiri. Politik tidak berubah karena opini, ia berubah karena konsistensi tindakan. Like dan share itu awal, bukan akhir. Gen Z sering disebut generasi perubahan, tapi perubahan tidak datang dari label. Ia datang dari keberanian ikut bertanggung jawab. Politik akan tetap berjalan. Pertanyaannya satu, kamu mau ikut menentukan atau menjadi penonton yang ditentukan saja? Tuliskan resolusi politikmu di komen, dan masa depan terlalu mahal untuk diserahkan ke orang lain. Salam kebangsaan.